Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita belajar tentang deret geometri. Setelah sebelumnya kita bahas tentang deret aritmatika dan perbedaannya, aritmatika itu dipisahkan oleh B, yaitu beda, yaitu dengan operasi penjumlahan atau pengurangan. Sedangkan untuk geometri yang kita gunakan adalah rasio dengan operasi perkalian. Oke, jadi yang kita gunakan adalah rasio ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung bahas rumusnya. Konsepnya sama seperti deret aritmatika, yaitu Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah seterusnya sampai ditambah U ke N. Sampai ditambah U ke N. Jadi rumus yang kalian gunakan Sn sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Ingat, ini untuk kalau R-nya lebih dari 1. Lebih dari 1 itu bisa 1,5, bisa 3/2, bisa sama aja 1,5 dan 3/2 ya, bisa 5 dan seterusnya. Kalau Sn-nya kurang dari 1 itu bisa setengah atau 1 nggak mungkin ya, itu setengah atau 2/3 atau bahkan negatif 1 pun kita gunakan ini. Sn sama dengan A dikali yang ini saja yang ditukar, 1 dikurang R pangkat N. Nah, yang dalam kurung ditukar, kemudian yang dibagi juga ditukar, 1 dikurang R. Ini syaratnya R-nya kurang dari 1. Oke, kali ini Bapak akan bahas soal nomor 2, kemudian nomor 7, dan nomor 9. Nomor 2, nomor 7, dan nomor 9. Nomor 2. Kita bahas dulu yang nomor 2. Ingat ya, kalau geometri berarti rasionya yang ditemukan. Rasio itu adalah U2 dibagi U1 atau U3 dibagi U2. Untuk nomor 2, tentukanlah jumlah suku kelima dari deret. Oke, jadi itu yang ditanyakan adalah S5, deretnya adalah 600, banyak sekali angkanya besar ya, 600 ditambah 300 ditambah 150 dan seterusnya, dengan yang ditanyakan adalah S5. Oke, di sini kita tahu A-nya adalah 600. Kemudian R-nya adalah 300 dibagi 600. U2 dibagi U1. 300 dibagi 600 itu sama dengan 1/2. Oke, kita dapat R-nya 1/2. 1/2 itu kurang dari 1 ya. Maka yang kita gunakan adalah yang kedua, yaitu 1 dikurang R pangkat N. Langsung saja, S berapa yang ditanyakan? S5. Itu sama dengan A-nya adalah 600 dikali 1 dikurang setengah pangkat 5 ya. Wow, banyak sekali setengah pangkat 5. 1/32 ya, setengah pangkat 5 itu. Kemudian yang ini juga 1 dikurang setengah. Dah, langsung 600 dikali 1 dikurang 1 setengah pangkat 2 tuh 1/32. Ingat ya, 2 pangkat 5 kan 32. 1 pangkat 5 tetap 1. 600 per 1 dikurang setengah. Setengah. Oke, kita lanjut ke sebelah. Maka S5 sama dengan 600 kita bagi dengan setengah dulu. Ini aja dulu ya, biar kalian enak ngelihatnya. 600 dikali 1 dikurang 3/2 itu 31/32. Kemudian setengah, kalau dibagi setengah maka sama saja dengan dikali 2/1. Ingat ya, operasi pembagian untuk pecahan. KS5 sama dengan 600 bagi 32 kemudian dikali 2. Atau 32-nya kita sederhanakan dengan 2 dulu, sehingga ini akan menjadi 16 ya, kalau dibagi 2. Nah, ini 16 nih 1. Yang kita perlukan adalah 600 dibagi 16. Bisa kan 600 dibagi 16? Kalau 600 dibagi 4 kan 150. Kalau dibagi 4 lagi 75, oh nggak bisa. Jadi 600, jadi gini ya, 600 sisanya 600 dikali 31, yang di bawah adalah 16 dikali 1, 16 saja gitu. Kalau sama-sama kita sederhanakan, 600 bagi 16 itu sama-sama dibagi 8, kalau dibagi 8 bisa ya. Kalau 600 dibagi 8 itu akan menghasilkan 75. 16 dibagi 8 hasilnya 2. Sehingga S5 adalah 75 dikali 31. Oke, kita coret-coret dulu. 75 dikali 31 hasilnya adalah 75, 15, 1, 21, 22. Kita jumlahkan
5, 12, 3, 2325 per 2. Karena tidak bisa disederhanakan dengan 2, kita tulis per 2 saja. Oke, itu S5-nya yang kita dapatkan. Sekarang kita bahas soal nomor 7. Hapus dulu ya. Soal nomor 7 itu mirip-mirip dengan yang nomor 6 yang kita bahas dari aritmatika. Bapak milih nomor 7 karena nomor 7 itu unik. Nomor 7 itu suku keempat dan suku ke-27-nya suku pertama dan suku keempatnya 27 gitu. Jadi membesar dia. Yang tadi kan mengecil, sekarang membesar. Nomor 7. Yang diketahui suku pertama yaitu A ya. Suku pertama kan A. Enak nih, A-nya udah dapat adalah 1 dan suku ke berapa? Suku keempat adalah 27. Nah, kemudian yang ditanyakan rasio, bukan. Jumlah 6 suku pertama, S6. Berarti N-nya juga 6. Dari sini kita dapat N-nya 6. Kemudian cara mencari rasionya itu adalah U4. Kurang berarti. Karena U4 sama U1 yang kita tahu, maka ini adalah 4 dikurang 1 per U4 dibagi U1. 4 dikurang 1 hasilnya 3. Jadi R pangkat 3 kita pikirkan sesuatu yang berpangkat 3, hasilnya adalah U4 bagi U1. U4-nya 27, U1-nya 1. Sehingga R pangkat 3 sama dengan 27. Yang mana itu kan 3 pangkat 3 ya, sama dengan 3 pangkat 3 ya. Jadi R sama dengan 3. Kita sudah dapat R sama dengan 3, maka kita substitusi untuk mencari S6, itu sama dengan pangkat 6 nih ya, banyak nih pangkat 6. S6 sama dengan A-nya tadi berapa? 1, dikali R-nya tadi 3 lebih dari 1, maka kita gunakan yang pangkat N kurang 1, 3 pangkat 6 dikurang 1 per 3 kurang 1. 3 pangkat 6, ini 1 ya, oke, 3 pangkat 6 itu 3 pangkat 2, 9, 9 kali 9, 27, kemudian 27-nya kita kali 9 lagi, 27-nya kali 9, 63, 6, 18, 243. 243 per 3 kurang 1. Dikurang 1 dulu lagi ya. 243 dikurang 1 per 3 kurang 1. Maka S6 sama dengan 243 dikurang 1, 242 dibagi 3 kurang 1, 2. S6 sama dengan 121. Wow, lebih mudah daripada nomor 2. Oke. Karena nggak pecahan mungkin ya. Oke, sekarang kita bahas nomor 9. Nomor 9 itu rasionya mengecil, yang mana pasti nanti 1 per kayaknya, atau lebih kecil daripada 1. Kalau mengecil itu berarti rasionya lebih kecil dari 1 ya, itu aja tipsnya. Nomor 9. Nomor 9, suku kedua dari geometri 32. Suku kelima itu adalah 4. Mengecil dia. Yang ditanyakan S7, maka itu N-nya 7. Harusnya warna hitam. Hapus. Ulangi lagi. Suku kedua 32. Suku ke 5 4. S yang ditanyakan S7, maka N-nya juga 7. N sama dengan 7. Oke, kita cari A sama R-nya dulu. Untuk mencari A, itu kita cari R-nya dulu. R sama dengan kita punya 5 dan 2 ya, berarti pangkat 5 kurang 2 sama dengan U5 dibagi U2. Oke, R pangkat 5 dikurang 2 itu R pangkat 3, sama kayak tadi, R pangkat 3. 32 dibagi 4 itu menghasilkan 8. Yang mana 8 itu adalah 2 pangkat 3. Sehingga R sama dengan 2. Gampang. R-nya 2. Kita cari A-nya dengan mensubstitusi ke U berapa ya? U2 aja deh ya. Substitusi ke
ke U2. U2 itu kan U2 sama dengan A dikali R pangkat 2 kurang 1. Kalau kalian lupa rumusnya, ingat lagi rumus untuk barisan geometri, yaitu R pangkat 2 kurang 1. 2 kurang 1 ya 1 saja, jadi A kali R. U2-nya kita ketahui 32, A-nya dicari, dan R-nya adalah 2. Maka A sama dengan 32 bagi 2, bukan pindah ruas ya, itu bagi 2. 32 bagi 2 hasilnya 16. Kita dapatkan A-nya 16. R-nya 2, A-nya 16. Kemudian yang dicari S7. S7 sama dengan A-nya 16 dikali, oh ya, R-nya 2. 2 itu lebih dari 1, maka kita gunakan rumus yang pertama. Astagfirullahaladzim, salah ya Bapak ya. Bapak ulangi. Maaf salah. U5-nya kan 4. 4 bagi 32, 1/8 ya. Ini R pangkat 3-nya 1/8. 1/8 itu 1/2 pangkat 3. Jelek nih. Kita hapus dulu. Karena Bapak tadi kan bilang, ini ya, ini kan U5 per U2 itu 4/32 ya, bukan 32/4. 1/8 itu adalah 1/2 pangkat 3, sehingga R-nya adalah 1/2. Maaf. Jadinya 1/2. Kalau R-nya 1/2, ini kita ganti R-nya di sini menjadi 1/2, sehingga nanti 32 dikali 2 malahan. R-nya 1/2, maka ini 1/2 pindah ke sana jadi perkalian, yaitu 32 dikali 2. 32 dikali 2 hasilnya 64. A-nya 64. Pantesan Bapak rasa ada yang salah gitu. R-nya itu kurang dari 1, yaitu setengah, maka kita gunakan rumus yang kedua. A 64, R 1 dikurang R-nya setengah pangkat 7, pangkat 7 per 1 dikurang setengah. Oke, S7 sama dengan 64 dikali setengah pangkat 7, itu 2 pangkat 6, 64, 2 pangkat 7, 1/256, 128 ya, maaf. Per 1 dikurang setengah, tetap setengah. Maka S7 sama dengan 64 dikali 1 dikurang 1/128, itu adalah 127/128. Setengah dibagi setengah, maka dikali 2/1. Kita bisa membagi 64 dengan 128, itu sama-sama dibagi 64, hasilnya adalah yang ini 2, yang ini 1, kemudian 2 kita bagi dengan 2 akan menghasilkan 1, sehingga yang tersisa adalah 1 dikali 127 kali 1/1, atau sama dengan 127. Maka kita dapatkan S7 sama dengan 127. Oke. Sekian dulu pelajaran tentang deret geometri, silahkan kalian catat. Ini adalah materi terakhir dari barisan dan deret, berarti kalian tahu kan maksudnya, persiapan untuk ulangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.